Oke, selamat datang di ulasan kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah perjalanan yang benar-benar luar biasa dari Leicester City Football Club. Ya, kita akan menyelami transisi monumental mereka dari satu stadion ikonik ke stadion lainnya. Dan tentu saja, warisan sejarah tak ternilai yang mereka bangun di sana. Langsung aja kita mulai ya. Coba deh kalian bayangin sebentar, gimana sih caranya kita membungkus sejarah selama 111 tahun? Maksud saya, atmosfer yang super bising, kenangan warga sekitar, dan warisan sejarah sepak bola yang begitu kental, semuanya harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak kardus pindahan. Kedengarannya mustahil kan? Memindahkan jiwa dari sebuah klub sepak bola itu jelas bukan sekedar soal fisik, tapi sebuah tugas yang sangat-sangat emosional. Bayangkan selama 111 tahun lamanya, tepatnya dari tahun 1891 sampai 2002, tribun-tribun Filbert Street yang bentuknya agak nyeleneh itu jadi rumah sejati yang tak terbantahkan buat skuad The Foxes. Memang sih kadang bentuknya suka diledek sama supporter tim tamu, tapi buat para pendukung Leicester, wah tempat itu adalah segalanya. Mari kita masuk ke babak pertama perjalanan ini, perpisahan dengan Filbert Street. Kita akan mundur sedikit untuk melihat hari-hari terakhir yang sangat emosional dari benteng pertahanan asli klub ini. Nah, pas pertandingan penutup di Filbert Street tahun 2002, ada momen yang jujur aja bikin merinding. Seb Smith, mantan pemain legenda yang umurnya udah 90 tahun saat itu, berjalan ke tengah lapangan. Terus, dia nunjuk ke arah tribun double decker yang dibangun tahun 1927 dan dia bilang, waktu pertama kali saya datang ke Filbert Street, tribun itu bahkan belum dibangun. Gila kan? Pernyataan singkat itu benar-benar bikin kita semua sadar betapa panjang dan berartinya perjalanan waktu stadion ini buat orang-orang yang hadir di sana. Tapi ya, mau nggak mau, perubahan itu harus terjadi. Kalau kita bandingkan kapasitas akhir Filbert Street yang cuma muat sekitar 21.000 penonton, dengan desain stadion baru mereka yang sangat luas dan bisa menampung hingga 32.500 kursi, kita bisa langsung melihat betapa evolusi ini mutlak diperlukan. Langkah ini emang wajib diambil untuk menjawab tuntutan sepak bola di abad ke-21, meskipun rasanya pasti campur aduk. Selanjutnya, langkah besar ke depan. Seperti yang saya bilang tadi, mindahin markas klub sepak bola itu jarang banget berjalan mulus, dan Leicester pun merasakan hal yang sama. Transisi ini benar-benar penuh dengan antusiasme yang luar biasa tinggi, tapi di saat yang bersamaan, ada kecemasan mendalam yang menghantui mereka. Coba kalian perhatikan ritmenya yang super cepat ini. Mulai dari awal konstruksi di musim panas tahun 2001, lalu pertandingan terakhir di Filbert Street bulan Mei 2002, peresmian stadion baru oleh Gary Lineker di bulan Juli, sampai akhirnya laga pertama dimainkan di bulan Agustus. Cepat banget kan? Tapi yang paling menarik buat dipelajari dari sini adalah ironi situasinya. Mereka meresmikan arena super canggih ini tepat di saat klub justru harus menghadapi mimpi buruk terdegradasi dari Liga Utama, ditambah tekanan krisis finansial yang sangat parah. Benar-benar kontras yang gila. Tapi jangan salah sangka dulu, klub ini ternyata tangguh banget. Setelah berjuang melewati rintangan dan gejolak finansial di masa-masa awal tadi, venue yang tadinya bernama Walker Stadium ini akhirnya resmi berganti nama jadi King Power Stadium di tahun 2011. Nah, momen inilah yang memicu era transformasi besar-besaran di bawah kepemilikan grup dari Thailand, dan venue ini pada akhirnya berubah jadi landasan roket untuk kebangkitan Leicester di era modern. Memasuki babak kejayaan dan tragedi. Kalian tahu kan, setiap stadion besar itu harus menempa jiwanya sendiri seiring berjalannya waktu. Dan King Power Stadium ini dengan cepat bakal jadi saksi bisu dari titik puncak tertinggi sekaligus titik terendah yang mungkin belum pernah dibayangkan oleh para pendukungnya. Jadi, poin krusialnya ada di angka ini, 5.000 berbanding 1. Ini bukan sekedar angka biasa teman-teman, ini adalah peluang super mustahil yang berhasil dihancurkan oleh Leicester saat mereka keluar sebagai juara Liga Premier di musim 2015-2016. Stadion baru ini jadi saksi utama dari apa yang secara luas diakui sebagai kisah olahraga paling ajaib sepanjang masa. Bayangkan saja atmosfer perayaan di sana, benar-benar kegilaan yang belum pernah dilihat oleh kota itu sebelumnya. Tapi, tepat di balik puncak keajaiban magis tersebut, ada jurang kesedihan yang teramat dalam. Kalau kalian berkunjung ke sana hari ini, ada sebuah taman peringatan yang sangat indah berdiri di area stadion. Taman ini dibangun khusus untuk menghormati sang pemilik klub yang sangat dicintai, Hun Vichai, dan 4 orang lainnya yang meninggal dalam kecelakaan helikopter tragis pada tahun 2018. Ini membuktikan satu hal penting, stadion itu bukan cuma sekedar beton dan rumput, ini adalah tempat di mana sebuah komunitas bisa menangis, berduka, dan perlahan pulih bersama-sama. Sekarang kita lihat dari sisi statistik.
Untuk benar-benar mengapresiasi perjalanan sejarah melintasi dua stadion ini, kita wajib banget nengok warisan angka-angka monumental yang diukir oleh para pemainnya. Mereka lah yang bikin tempat ini terasa hidup kan? Lihat deh, catatan penampilan ini seolah jadi jembatan lintas generasi yang sempurna. Di satu sisi kita punya para legenda dengan fisik sekuat baja dari era lawas Filbert Street seperti Graham Cross dan Adam Black, yang masing-masing mencetak lebih dari 500 penampilan. Terus di sisi lain, tongkat estafetnya diteruskan oleh pahlawan modern dari generasi King Power, yaitu Jamie Vardy. Ini benar-benar momen yang bikin kita sadar betapa panjangnya sejarah mereka. Kita bisa melihat lautan gol yang membentang selama beberapa dekade. Di satu sisi, ada rekor hantu-hantu pencetak gol legendaris dari tahun 1920-an dan 1950-an, yaitu Arthur Chandler dan Arthur Rowley. Dan mengejar tepat di belakang mereka, ada aksi heroik masa kini dari Jamie Vardy yang secara harfiah terus mendekati angka-angka keramat tersebut. Dan fakta-fakta kilat ini benar-benar menunjukkan seberapa ekstrim dan berwarnanya sejarah Leicester. Maksud saya, bayangkan saja, kemenangan telak raksasa 13-0 di tahun 1894. Terus, gimana caranya mereka bisa menjejalkan lebih dari 47.000 penggemar ke dalam Filbert Street yang sempit itu pada tahun 1928? Wah, pasti sesak banget ya. Belum lagi masa bakti Seb Smith yang luar biasa lama, nyaris 20 tahun. Dan gol secepat kilat cuma dalam 9 detik aja oleh Matty Fryatt di era modern. Bener-bener gila. Pada akhirnya, rumah fisik skuad ini memang cuma bergeser sekitar 300 yard ke jalan yang sama, tapi mereka membawa serta sejarah besar itu ke dalam bangunan modern mereka. Sambil kalian merenungkan semua pencapaian mencengangkan yang udah kita bahas tadi, kalian pasti bertanya-tanya kan, di tengah era King Power yang terus berkembang pesat ini, babak sejarah baru apa lagi sih yang bakal ditulis oleh klub tangguh ini? Dan rekor mustahil mana lagi yang bakal mereka hancurkan selanjutnya?